Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk hari ini kita ada kuliah seperti biasa. Materi kali ini masih di routing dinamis, yaitu kita materi kali ini EGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Kemarin kita udah sempat bahas yang OSPF. Kemudian kemungkinan kemarin dapat infonya untuk UAS itu tanggal 18 ya? Tanggal 18. Kalau di jadwal sih ini Bang tanggal 25. Cuman kemarin Kalau di kata, jadwal ya. cuman katanya Isnan dari Bu Asri sih katanya tanggal 18. Jadi kemungkinan kita ada satu pertemuan lagi yang reguler. Nanti paling ada tambahan dua untuk. Jadi setelah ini nanti kemungkinan ada BGP, kita yang eksterior BGP, kemudian kalau kalian UAS berarti UAS materinya routing sama switching itu, routing statik, dinamis, terus switching yang kemarin, VLAN dan lain-lain. Nah, nanti setelah UAS atau mungkin gantinya pas UAS itu materinya tentang enkapsulasi sama VPN kemungkinan. Oke, nanti paling infoin aja ya kalau misalkan UAS-nya kapan atau gimana. Jadwalnya dan lain-lain. Oke, kita coba langsung masuk aja. Untuk EGRP ini dia merupakan routing protokol dinamis proprietary Cisco. Nah, jadi EGRP ini cuma ada di Cisco. Nah, jadi kalau untuk router-router vendor lain itu nggak ada fitur si routing EGRP ini. Nah, EGRP ini sendiri itu menyempurnakan dari routing dinamis sebelumnya yaitu EGRP. Ini lebih enhance-nya, jadi ada yang kekurangan dari EGRP bakal dipenuhin sama si EGRP ini. Oke, kemudian ini merupakan distant vector tingkat lanjut atau hybrid, jadi dia nggak cuma memperhitungkan hop-hop aja, jadi nanti dia ada delay, ada bandwidth juga, dan lain-lain. Oke, kemudian dia mendukung VLSM atau CIDR atau subnetting, jadi dia mendukung subnetting, nggak bisa classless, nggak harus classful. Kemudian dia punya hop limit, kalau kemarin kan OSPF hop limitnya itu nggak ada, nggak ada gitu. Kalau yang ini dia ada batasannya by default dia 100, jadi nanti dari router A ke router B itu maksimal kalau di EGRP sekitar 224 hop. Oke, ini menyempurnakan EGRP ya, jadi waktu konferensinya lebih cepat dibandingkan routing yang EGRP itu sendiri. Kemudian, nah ini dia partial update. Nah, jadi dia hanya mengirimkan update jika terjadi perubahan pada network. Kalau SPF kemarin kan dia modelnya flooding si LSA ya, si link state advertisement. Nah, kalau ini dia untuk meminimalkan penggunaan bandwidth yang lebih. Jadi dia hanya update kalau ada perubahan pada network, misalkan ada IP baru ataupun nanti misalkan routernya down, dia baru bakal update si routing table atau routing database-nya. Jadi nggak selalu kayak OSPF, dia kan selalu ngirim LSA-nya buat ngetahuin kondisi sekarang gimana sih. Kalau ini nanti pas ada perubahan baru dia ada perubahan. Nah, kemudian dia juga bisa load balancing atau istilahnya equal. Load balancing itu artinya bisa lewat dua jalur sekaligus dalam satu waktu ya. Dia bisa cost equal ataupun non equal. Jadi nanti dia bisa load balance dengan nilai metrik yang sama ataupun nilai metrik yang berbeda. Jadi nanti bisa diatur, cuman itu lebih advance-nya. Kita kemungkinan nggak sampai load balancing. Nah, kemudian ini pemilihan jalurnya menggunakan metrik. Kalau kemarin kan untuk SPF menggunakannya cost ya, cost. Nanti kalau di sini menghitungannya metrik ini rumusnya nanti ada dan itu bakal dihandle sama si router itu sendiri.
Oke, kalau sampai sini ada yang ditanya? Belum lanjut? Nanti metriknya itu berbentuk table gitu atau gimana? Iya, jadi kalau misal routing table itu nanti, pasti semua akan ada, yang dalam kurung kotak itu, ada administrative distance, itu sesuai sama, routing protokolnya dia pakai apa, kemudian yang slash cost, kalau di OSPF kan cost. Nah, kalau di IGRP nanti slash-nya metrik. Jadi nilainya, beda dengan OSPF. Nanti, mungkin kita coba, lihat. Oke, terminologinya kalau IGRP itu seperti biasa, dia ngirim awal-awal banget dia ngirim hello packet berupa hello message ke neighbor setiap 5 detik sekali. Jadi buat tahu mana sih neighbor-neighbor yang advertise si IGRP. Nah, kemudian dia ada update paket. Nah, kalau misalnya kemarin OSPF kan adanya LSA paket atau loading. Nah, kalau di IGRP ini hanya menggunakan update paket ketika ada perubahan. Nah, dia menggunakan IP multicast 224.0010. Nah, dia nggak ada periodic update seperti yang LSA itu, yang seperti OSPF. Jadi, balik lagi dia hanya mengupdate kalau ada terjadi perubahan. Nah, nanti hello packet dan update packet ini digunakan untuk memaintain untuk neighbor table dan topologi table. Nah, neighbor table dan topologi table ini yang akan jadi referensi di routing table itu sendiri. Nanti disimpannya di dalam RAM. Oke, itu basicnya. Kemudian, nah nanti IGRP ini ada istilahnya successor route. Nah, itu untuk memforward traffic tujuan. Nah, ini successor route ini maksudnya route yang dipilih atau route terbaiknya ya. Kemudian ada lagi visible successor route. Nah, ini route backup alternatif yang dimiliki oleh sebuah successor. Jadi kalau nanti ada dua pilihan route, nah nanti dia bakal yang dieksekusi lewat yang successor route itu sendiri. Kalau successor route-nya mati, dia bakal pindah ke yang visible successor route-nya. Oke, successor route ini nanti disimpan juga dalam topologi table dan routing table. Nah, ini ada contohnya untuk pemilihan route di EGRP. Jadi nanti awal-awal banget itu kan dia ngirim hello paket. Nah, hello paket itu nanti di GRP neighbor table itu ngelihat dia neighbor itu ada di router A dengan interface berapa. Di sini ada interface, contohnya ini interface Ethernet 0 sama Ethernet 1. Nah, kemudian dari neighbor table ini dihitung tuh metriknya berapa, IP-nya berapa, networknya berapa. Nah, router A ini metriknya itu 2000. Nah, sedangkan kalau kita lewat router B itu dia metriknya 2500. Administrative distance-nya ini ada yang 1000, ada yang 1500. Nah, metrik itu dipilihnya sama seperti cost, dia milih yang lebih kecil. Jadi yang di main route-nya itu bakal successor route-nya lewat yang router A karena metriknya lebih kecil dibandingkan router B. Nah, nanti dari topologi table ini yang bakal ditampilin di routing table itu yang merupakan successor route itu sendiri. Jadi yang bakal nanti pas kita show IP route itu yang keluar bakal yang successor route-nya aja. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau nggak paham? Agak bingung sih. Bingung gimana tuh? Yang table ini. Jadi intinya sih kalau misalkan kayak tadi tuh kita punya router Jakarta. Nah, Jakarta itu kalau mau ke Bandung itu bisa lewat Sukabumi sama lewat Bekasi kan. Nah, yang lewat Sukabumi kita anggap router A. Router B itu kita anggap yang Bekasi. Nah, dari perhitungan si IGRP ini, kalau kita lewat Sukabumi itu metrik yang didapat itu 2000. Atau cost, kalau dalam SPF itu si cost-nya.
Kalau di EGRP namanya metrik. Oke. Nah, kalau kita lihat Bekasi, dia metriknya 2.500. Nah, sama dengan OSPF, dia milih yang metriknya lebih kecil. Nah, dipilihlah metrik dari si router Sukabumi. Nah, nanti yang bakal ditampilin di routing table-nya itu bakal yang Sukabumi aja. Sama kok kayak OSPF juga, yang ditampilin di routing table itu yang cost terkecil aja. Nggak dua-duanya gitu. Apa? Oke. Mungkin lanjut lagi. Nah, kalau metriknya secara default dia menggunakan rumusnya bandwidth dan delay untuk perhitungan metriknya. Kalau kemarin OSPF kan hanya bandwidth aja kan ya. Kalau di sini kalau di EGRP itu ada tambahan delay juga parameternya. Kemudian juga ada tambahan opsional tuh bisa pakai reliability sama load-nya. Load-nya maksudnya itu traffic-nya lebih gede lewat A atau lewat B gitu. Jadi walaupun bandwidth-nya gede, tapi kalau misalkan load atau traffic-nya gede juga, tapi sedangkan yang bandwidth-nya kecil tapi kosong, nggak ada traffic, yang mending lewat yang kosong. Jadi dia ada perhitungan-perhitungannya. Nah, kalau untuk MTU itu nanti jadi setiap interface tuh dia punya MTU. Itu kalau di EGRP dia nggak dihitung. Nah, untuk perhitungan metriknya kurang lebih rumusnya begini. Jadi nanti ada perhitungannya di delay-nya, bandwidth-nya berapa, load-nya berapa, reliability-nya segala macam. Nah, ini sih udah di-handle, udah dihitung sama si router itu sendiri. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung. Cuman kalau misalkan kita mau custom kayak tadi tuh, misalkan mau lewat mana atau gimana-gimana, itu bisa kita coba pakai rumus ini untuk menghitung, meng-custom metriknya lah jatuhnya. Oke. Nah, untuk konfigurasi sendiri itu kurang lebih hampir sama dengan OSPF, cuman beda ini aja, beda router OSPF, kemarin kan router OSPF, terus apa sih kemarin tuh, router ID ya kalau nggak salah. Proses ID. Nah, kalau ini kita pakainya autonomous system. Jadi nanti tinggal router, EGRP, kemudian masukin autonomous systemnya. Nah, autonomous systemnya ini berarti harus sama kan, karena kita kan mainnya di internal gateway protokol, jadi nanti semua routernya autonomous systemnya harus sama. Kemudian sama juga kita daftarin networknya apa, network address-nya berapa, wildcard-nya berapa. Sama kalau untuk networknya sama seperti di OSPF. Cuman beda EGRP terus autonomous system. Nah, nanti kalau misalkan kita punya kayak gini, kita mau advertise yang router B, jadi nanti tinggal router, EGRP, autonomous systemnya sekarang 100, kita kasih 100. Kemudian networknya berapa, yang network yang serial 2-nya kan 10.1.1.0, wildcard-nya /24, jadinya 00255. Begitupun yang serial 3-nya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Oh, udah. Jadi untuk config ini sama ya. Bedanya paling di router EGRP-nya ini pakai AS. Ya, bedanya kalau kemarin kan proses ID, kalau di sini kita pakainya autonomous system. Jadi kita harus tahu nih si router kita dia ada di AS berapa. Cuman nanti kalau kita kan cuman untuk praktek, jadi autonomous systemnya bisa bebas. Oke. Cuman nanti bedanya nanti ada namanya no auto summary dan summary gitu. Karena kan dia basisnya kan basis IGRP ya. IGRP itu kan dia modelnya nggak bisa classless ya, class full. Nah, jadi dia nanti otomatis karena basisnya IGRP nanti otomatis bakal auto summary. Jadi dia bakal maupun berapapun IP-nya, berapapun subnet max-nya, nanti dia bakal auto summary ke kelas full. Jadi misalnya kita punya IP 10, 111, nah nanti bakal dibaca sama si routernya itu, dia kelasnya kelas A. Jadi nanti bakal auto summary gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin ini nih ada nih. Nah, jadi IGRP dan discontinuous network scenario default. Nah, by default
atau kita nggak pakai auto summary gitu, dia secara default tidak akan secara default tidak akan men-advertise subnet yang kita kasih. Jadi misalkan tadi kita kasih subnetnya kan 0000255. Nah, kalau kita pakai default nih, dia nggak bakal mikirin subnetnya berapa, dia mikirinnya IP-nya berapa, otomatis dia IP-nya subnetnya berarti berdasarkan si IP itu sendiri. Kalau misalkan IP-nya 10, berarti otomatis nanti subnetnya dia kan subnet kelas A, jadi dia nganggapnya subnetnya 255.0.0.0.0. Nah, jadi kalau kita nggak pakai no auto summary, dia nggak bakal advertise si subnetnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi misalkan kita punya IP 172 di router A, kita punya 172.16.5.0. 172.16.6. Nah, kalau dalam kelas full itu 172 ini kelasnya kelas apa? Ada yang tahu? Kelas B. Kelas B, ya betul, kelas B. Nah, kalau kelas B itu kan dia subnetnya 255.255.0.0. Nah, jadi karena si router C ini nggak nganggapnya dia sama nih. Karena kan sama-sama 172.16. Di sini pun 172.16. Nah, karena dia menganggapnya dia IP kelas B, jadi yang sisanya di belakang 16-nya nggak dianggap, jadi sama nih. Nah, karena sama, jadi dia nggak mau advertise. Karena udah nganggap sama. Nah, beda lagi kalau misalnya kita pakai no auto summary. Nah, kalau pakai no auto summary, nanti subnet mask-nya itu bakal dibaca sama si routernya. Jadi kalau misalkan tadi kita punya IP 172.16.5 dengan subnet max /24, nah otomatis dia anggapnya ini /24 dan ini /24, dan ini udah network yang berbeda kan antara A dan B. Nah, jadi si C ini bakal menganggap ini networknya berbeda, jadi bakal diterusin atau di-advertise ke router yang lainnya. Gimana? Apa makin bingung? Mau bertanya, Bang. Ya. Untuk ini tuh berpengaruh di config-nya atau gimana, Bang? Oh ya, ini nanti paling amannya, bukan paling aman. Maksudnya kalau mau amannya, kalau kita mau pakai kelas classless atau pakai VLSM, kita masukin nanti setelah advertise network berapa, nanti terakhirnya kita kasih no auto summary. Kita bikin di sini nih, no auto summary. Nanti kita config no auto summary, udah cukup. Nanti bakal dia no auto summary. Pas kita masukkan root tadi kan di sini nih. Network, router, IGRP, IS number, network. Nah, nanti setelah udah ini, kita tulis di sini no auto summary. Gitu sih. Gampang sih, nanti tinggal gitu doang. Ini cuman secara konsepnya. Kalau misalkan dia dari IGRP jadi IGRP. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Bingung atau gimana? Kita coba langsung praktek aja kali ya. Oke. IGRP open. Oke, ini kita punya network hampir sama sih dengan yang kemarin. Cuman bedanya ini kita pakainya yang IGRP. Oke.
Kita ke router Jakarta dulu ya. Oke. Ada yang mau nyoba ngonfig? Atau random kali? Remote control. Tak kasih nih. Ke siapa ya? Fahmi. Fahmi coba root apa? Coba konfigin router Jakartanya. Sambil dibantu nanti. Bisa nggak? Halo? Halo? Ada namanya Fahmi? Ah ya. Ada suaranya Fahmi? Tes. Ya, ada. Ya, silakan dicoba config, bisa nggak? Ini gede ini. Bentar, coba. Nggak kelihatan ya? Bentar. Nggak bisa. Nggak kelihatan emang. Enggak udah. Nah, udah. Oke. Konfig router Jakarta ya, Bang? Ya. Yang topologinya ada di sebelahnya tuh, di tab sebelahnya. Ke bawahnya EVA 00, ke atasnya EVA 01. Sebelahnya doang tuh. Yang lain boleh bantu. Lah. Kenapa nih, Bang? Kenapa nih? Nah, kenapa tuh? F-nya 12. Lagi mencet apaan? Enggak, saya nggak mencet apa-apa tadi. Bentar. Coba, Bang, ulang lagi, Bang. Wait. Atau ini aja deh. Fahmi. Sorry. Tadi kenapa itu? Biasa. Anomali. Oke, gimana Mi ini? Config T, terus Interface IP berapa tadi tuh? IP FA00 ya? EVA 00 dulu coba. F00. FA00 tadi FA. Iya, mana Ya, bisa dia. Nggak pakai A juga bisa. Dua Ke bawah. 0 ke bawah. IP-nya IP add 192 168 168.0 ya tadi ya? titik 0. Tadi titik berapa di sini? Ini networknya titik 0. Nanti di sininya berapa? Titik 1 titik 1 titik 1 255 255 255 252. Yakin? Tadi berapa? 129. 129. 9. Yakin 252. Yakin? Yakin. Yang lain? Yang lain gimana? 248. 248. Oke. It's okay. Di situ? No shit ya. No shot. Terus ke interface yang FA01. 01. Oke. Kita masuk. Udah. F01. Terus IP add. IP-nya berapa? 111 tadi. 222. 222. 222.1
spasi 255 255 255 252. Oke, slash 30 bener 252. Ya, yakin ini. Oke. No shutdown lagi. Initiate interface 1FA 1.0. 1.0. Oke. Interface F10 ya. Ya, IP add Dia tadi 111. 111. Spasi 255 255 255 252. Oke, no shut. Initiate Sit. do Terus show do show. interface do show IP interface brief. Do show IP interface brief. Oh, sorry. Do. Dia udah Udah ya. Udah up. Oke, ini jangan lupa do right. do right ya. Oke. Ini udah. Terus kalau mau show root gimana? Kenapa? Kalau mau show rootnya gimana? Do show IP root. Root. Oke. Salah. Oh, sorry. Tipu. Oke, di sini udah connected, tapi belum ada SPF-nya. Oke, thank you Fahmi. Nah, nanti kita coba yang EGRP-nya. Jadi tadi komennya apa kan? Router, EIGRP, EIGRP 1. AS number. Nah, AS number ini karena kita praktek biasa, jadinya karena kita nggak connect kemanapun, nggak connect ke internet, jadi kita bebas. Kita coba misalkan 100 kali ya. AS number 100, kita enter. Oke, ini udah masuk. Nah, kemudian kita tinggal advertise network-nya. Network berapa nih? 2 0. 0 Oke. Spasi wildcard berapa tadi? 0 0 0 000 255 ya? 3. Ini Tadi ini kan 3. 130 berapa? 3 ya? 3. 25. Oke. Area Nggak pakai. Karena EGRP nggak pakai area. Oh iya, sorry. Tadi nggak ada area-areanya kalau di EGRP ini. Oke. Terus lanjut, network selanjutnya 111 ya. 111. Enter. Kemudian yang 192, 168. Tipu, Bang. 1.0 ya. Ya. Subnetnya berapa? Belakangnya Wildcard-nya berapa? Berapa nih? 7. 7 ya. Oke, 7. Nah, di sini kita coba do right. Show IP root. Do show IP root. Oke, D. Kalau D itu apa? EIGRP. Oke, nah ini kan ada namanya summary ya. Ini ada yang ngechat. Bentar. Nah ini kan dia tulisannya is summary. Jadi si 111 ini kalau di EGRP karena kita nggak pakai auto summary, dia nganggapnya slash-nya slash 8. Nah, nanti kalau misalkan ada di sisi lain ada IP yang sama, maksudnya secara kelas full itu kan kalau 111 itu kan kelasnya kelas A kan. Nah, nanti kalau misalkan di sisi lain ada juga 111 dengan network berbeda, cuma nanti nggak ada summary-nya. Maksudnya di summary.
Nah, nanti dia bakal nganggapnya //8 atau kelas A. Nah, nanti nggak bakal di advertise. Nah, makanya kita nambahin no auto summary. Kayak gini ya. Oh, berarti Kita enter. di routernya ya, Bang? Iya, di routernya. Maksudnya pas kita tadi ngonfig si EGRP itu sendiri. Masih di dalam router EGRP-nya. Oh, iya. Oke. Oke, kita coba cek lagi. Do show IP route. Nah, dia udah nggak ada karena dia nggak nganggap si satu ini bukan kelas A lagi. Jadi bakal di advertise. Oke, perbedaannya kurang lebih seperti itu. Jadi paling aman kita pakai kalau kita classless kan sekarang classless semua ya. Kita perlu pakai no auto summary. Oke, untuk ini do write udah sip. Kita exit. Kita coba di router selanjutnya, router Semarang. Router Bandung dulu kali. Yang sama. Oke, ini biar cepet kali ya. Set enable config T. Terus interface-nya berapa? 00 dulu. IP-nya 10.10.10.10. Interface F00. IP-nya berapa? 10, 10, 10, 1. 10.10.10.1. 10.10.10.1. Subnet mask-nya 255, 255, 255, 248. 248. Oke. Sorry. Salah. IP add. IP add. Oke, kita lanjut. Sorry. Belum apa? No shut. No shutdown. Oke, udah up. Udah up, kita pindah ke interface selanjutnya. FA01, IP-nya 3333. Kita buat berapa nih? Interface tadi berapa? FA01, F01. IP add 333, kita buat berapa? /30. Satu aja ya. 1. Oke, 255, 255, 255, 255, 25, 252. 252. Oke, lanjut yang ke bawahnya FA10. Sorry, ini lupa di no shut. No shutdown. FA10. FA1 interface F10. IP address dia 22111. Tadi di sini Jakarta berapa? 111 ya. Tadi 1. Berarti di sini berapa? 111 2. 255 255 252. Enter, no shutdown. Do right. Udah oke, kita exit interface dulu, terus kemudian baru kita coba config EGRP-nya. Router EIGRP 100 ya tadi IC number ya. Nah, di sini kita udah masuk. Kita masukin tadi do show IP interface brief. Kita coba networknya berapa aja? Network 10. berapa? 10. PGA. Gimana? IGRP. Kan udah EGRP-nya di sini. Kita udah masuk nih. Udah masuk iya. di
Berarti kita tinggal advertise networknya aja 10, 10, 0, 0. Wildcard-nya 0, 0, 0, 0, 7. 7. 3. 7. Iya, 7 7 kan Bang. 248. 248 ya, oke 7. Lanjut, berarti network 1, 1, 1, 0. 0, Wildcard-nya 0, 0, 0, 0, 0, 003. 3. Lanjut, nah ini udah adjacency. Kemudian kita coba berapa nih? 3. 333.0. Oke. 0 terus. No auto summary. Sip. Kita coba do right. Kita exit, kita show IP route. Nah, oke. Nah, di sini kita udah dapat EIGRP-nya dari router sebelah, router Jakarta. Nah, yang dimaksud metric ini yang ini nih. Kalau di OSPF kan cost ya. Cost itu hitungannya kayak tadi. Kalau di sini metric. Jadi nanti bentuknya hitung-hitungannya kayak gini. Nilai hasilnya kayak gini. 284.160. Nah, ini nggak tahu gimana cara ngitungnya. Si router sendiri sih yang hitung. Untuk administrative distance dari si EIGRP itu 90. Kalau kita lihat di sini sama, karena sama-sama EIGRP. Kemudian untuk metriknya juga sama nih. Antara di IP 222 dan di IP 192.168. Oke, paling kita lanjut yang Semarang. Nanti kita coba lihat metriknya dia bakal lewat mana. Oke, Semarang, enable, T. Oke. FA00 dulu, 222. IP address 2222. Tadi berapa? 1 ya? Berarti ini 2. 255, 255, 255, 252. Interface, satu lagi, FA01. Belum masuk. Oh iya, sorry. Masuk dulu berarti. FA00. No shut. Enter. Ini tadi, oke. Kita masuk FA01 ya. FA01. IP address 3332 ya tadi karena udah 1. 255, 255, 255, 252. Enter. Habis itu no shut. Untuk yang ini dia hanya 2 doang networknya. Udah up, kita coba do right. Oke, kemudian kita exit. Kita do show IP interface brief. Oke, udah up semua. Baru kita masuk router EIGRP. Host number-nya 100. Kita enter. Masukin networknya berapa aja? 2220 0003. Kemudian, nah udah adjacency. Kemudian yang 333. 333. Enter. Do right now. Oke. Kita exit. Show IP. Jadi no auto summary dulu. Kenapa? Oh iya, sorry. Nah, ini kalau kita nggak auto summary, dia otomatis nganggapnya si IP 222/30 itu kelas A jadinya /8. Jadi kita harus no auto summary. Router EIGRP 100. No auto summary. Enter. Oke, mantap. Do right. Kita exit. Kok do sih?
Oke. Em, misal kita dari Jakarta mau ke Bandung. Harusnya sih langsung ke Bandung ya, nggak lewat Semarang dulu. Karena kan kalau dari metrik, ya kalau dari topologi pun langsungnya ke Bandung. Karena kecuali nanti kalau misalkan dari Jakarta ke Bandung ini jalurnya kita bikin delay-nya gede ataupun kita bikin down. Oke, kita coba dulu kali ya. Di Semarang tadi show IP route. Show IP route. Nah, di sini udah lengkap kan, udah dapet dari EGRP-nya yang network 111, 222, 333, 10 sama 192. Nah, ini untuk metriknya ini. Nah, di sini kan dia punya 2 jalur nih. Kalau ke 11 di Semarang, kalau misalkan dia mau ke 111, kalau enak gambarnya gini. Kalau mau ke network 111, dia bisa lewat di load balance, bisa lewat yang EVA 01 ataupun lewatnya EVA 02 karena simetriknya ini sama, equal. Jadi dia bakal sama. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kita coba trace route kali ya. Ini router Jakarta. Show IP route. Oke. Dari kita coba di sini. Kita ping 10, 10, 10, 1. Oke, bisa ya. 10, 10, 4. Ini IP-nya 10, 10, 4 ya. Ini balik. Oke, ini kita mau coba trace route dari VPC3 ini ke 10, 10, 10 ini yang di VPC 5. Nanti kan harusnya kan dia lewatnya lewat EVA 0, kemudian lewat sini, lewat sini kan. Harusnya kan gitu ya. Kita coba trace 10, 10, 10, 4. Oke, pertama dia lewatnya 192.168.1.1. Jadi dia lewat sini nih. Kemudian lanjut dia lewat 11.2. Dia lewat 11.2. Nah, dia lewat sini. Oke. Nah, kemudian baru sampai tujuannya dia 10, 10.4. Nah, di sini kita coba matiin si EVA 10. Kita coba bikin down. Interface EVA 01. EVA 10, sorry. EVA 10. Shutdown. Oke. Nah, kalau kita coba trace route lagi, nah, dia tadinya cuma 3 hop, sekarang jadi 4 hop. Karena yang ini ya down. Jadi kalau ini down, otomatis routing table-nya tadi ngupdate, dilariin ke yang 22 ini. Kan jadi lewatnya pertama 192.168 lewat sini. Kemudian karena ini networknya down, otomatis dia pindah ke yang 222. Berarti lewat sini dia muter dulu 222, terus lewat 333 dulu, baru nyampe ke tujuannya. Jadi seperti itu kurang lebih. Sampai sini ada yang mau ditanya atau masih bingung? Atau udah mantep? Bang, mau nanya, tapi off topic. Kembali ke OSPF.
Oke. Itu kalau yang di SPF itu matriksnya kalau sama dia nggak bisa apa kayak opsional kayak gini tadi? Apa Kayaknya kayak EGRP? dia opsional sih, maksudnya bakal lewat kalau nggak salah dia lewatnya IP terkecilnya. Kemarin sih nyobain dia sama, habis itu dia lewatnya misalkan ada 111, ada 222. Dia lebih milih yang 111. Oh, IP terkecil. Itu ukuran IP terkecil dari angkanya berarti 1 gitu. Kalau kemarin sih nyobain kayak gitu. Dia terkecil IP-nya 111. Oke. Cuman jarang sih, maksudnya cost-nya equal itu jarang. Kalau metrik ini rada susah sih kan, maksudnya rada susah dimainin di misalkan mau bandwidth berapa, nanti belum tentu bandwidth gede, tapi hasil metriknya itu lebih gede juga, lebih kecil maksudnya. Karena soalnya ada pertimbangan lain seperti delay-nya, terus load-nya gimana, sama reliability-nya. Oke. Berarti masih ada beberapa yang belum ya, yang SPF. Masih ada berapa nih? Kok materi. Ada 9 orang yang belum. Ya, Bang. Ya, paling analisanya gitu sih. Kalian coba bikin gimana caranya. Kalian tahu nih, mau lewat sini, gitu. Oh, iya. Kalau Gua untuk sering ya, ngerjain. kenapa? Enggak. Sering kenapa? Enggak. Bu Asri ikut ngerjain itu, Bang. Enggak, ini cuman buat tahu aja kayaknya. Dimasukin ke ini. Harusnya jadi teacher ya? Atau nih, Iya. Disnan yang gitu. Mungkin biar tahu saya ada tugas, oke, lagi ada tugas. Yang belum ngerjain siapa? Ketahuan. Mantau juga dia. Harusnya. Oke, kalau dari ininya sih sama persis sih topologinya kalau tugasnya. Cuman ini nggak perlu ada analisis yang kayak SPF dulu. Bikin ya ICE number-nya sama, bikin sendiri, routing dinamik, EGRP, lampirkan hasil ping-nya. Wah, ini gampang lah. Kalau OSPF udah bisa, tinggal ini gampang. Sama aja, sama persis kok. Beda komen aja, beda config aja. Jangan lupa ya, kalau di sini dia nggak ada auto summary. Nanti config-nya jangan lupa pakai no auto summary. Oke, Bang. Oke. Mau nanya, Bang? Ya. Satu lagi, Bang. Gimana? Kalau AS, kan tadi kan kalau ini AS bisa diperlukan sendiri ya, Bang? Yes. Nah, kalau tadi kan Bang Ucip bilang tuh kalau misalkan terhubung sama internet itu, dia bakal AS-nya akan ditentukan. Nah, itu ditentukannya kayak gimana, Bang? Apakah itu ada aturan? Oke. Jadi misalkan kalian ada di suatu network yang punya AS number. Jadi sebenarnya kalian pun saat ini punya AS number nih. Maksudnya kalian bukan numpang sih. Kalian termasuk dari AS number provider kalian yang kalian pakai. Oke. Jadi misalkan di sini kita coba cari apa? Indosat. Nah, misalkan Indosat dia punya AS 476 sekian-sekian. Nah, yang ada di dalam AS 479 itu bisa jadi HP kalian atau apanya gitu. Cuman kalau misalkan untuk AS ini lebih ke arah kalau misalkan kalian punya network sendiri di rumah itu kalau pakai EGRP kalau kalian di NAT gitu nggak perlu pakai EGRP kayak gini. Kalau EGRP kayak gini itu nanti hubungannya kalau misalkan router kalian udah hubungnya ke BGP.
Biasanya sih kayak gitu. Jadi level untuk AS number itu nanti kemungkinan untuk udah levelnya level apa sih? Internet service provider lah. Jadi nanti misalkan AS ini nanti di Berarti belakang maksudnya kooperator ya? yes. Operator atau misalkan kampus PNJ punya AS number nih. Nah, kalian mau bikin jaringan EGRP, kalian punya IP public segala macam buat ngubungin ke AS luar. Nah, itu nanti bisa pakai AS number-nya. Gitu. Cuma untuk detailnya belum pernah nyoba juga sih. Nanti mungkin minggu depan kita coba yang BGP. Kurang lebih kayak gini lah. Yang berarti tadi itu kemarin OSPF sama EGRP ini masih dalam interior gateway protokol. Masih internal nanti yang BGP eksternal. Oke. Ada lagi? Ada yang masih bingung atau mau nanya lain-lain? Oke, kalau nggak ada mungkin ini nggak ada yang nanya apa? Pada bingung apa pada nggak ada orang ini? Ada Bang orangnya. Oh ada ya. Ada Kak. Ada Ada kok. ya. Kita coba absensi. Ada belum Saya kan nih? nggak ke absen mulu nih, bisa nggak ke absen mulu. Pastiin aja. Ada emang nggak ada ininya? Nggak ada. Ada kadang suka. Nih ya, Aris belum. Megan, Bu Cynthia, Asri tuh Megan. Bu Asri. Ya Bu Asri. Dua seri. Ini mana? Uji ya. Haikal ada Haikal? Ada Bang. Enggak, di sini enggak. Lupa submit tuh kayaknya, Bang. Alekal. Mana nih Haikal? Cuman ngabsen doang kali tadi ya. Iya, ngambil link habis itu keluar. Jadi jalan, Pak. Buset. Lagi jalan. Oke. Enak ya kuliah sekarang. Bisa di jalan. Oji ketawa aja. Ini ada nih Cynthia Megan. Cynthia mana? Baru masuk gang rumah nih, Bang. Ini Cynthia. Laporan. Emang nggak ada ya? Nggak masuk? Di sini Nggak ada ya? Nol nih. Ya nggak tahu sih. di chat atau nggak. Magdalena. Tadi saya udah pencet submit. Ya disapit lagi aja. Emang nggak ada nggak ketahuan ya? Udah sampai atau belum? Tadi udah ada tulisan your response. Cuman kok Biasanya sih ada record gitu ya. iya ada tadi udah. Cuman kenapa nggak masuk? Harus dibuka buka tugas lagi ya, baru kebaca ya biasanya. Nah itu nggak tahu di sisi kaliannya gimana nih. Kalau di sisi sininya sih Biasanya sih belum. harusnya kalau habis udah record sih harusnya masuk dulu. Oke. Coba aja cek Tadi lagi. saya udah submit kok, Bang. Asli dah. Iya maksudnya ini nggak tahu kenapa nih. Ada Sofyan. Ini berarti yang nggak ada Cynthia sama Aris. Sama Sofyan ada nggak? Nggak ada. Enggak, Bang, enggak ada. Nggak ada ya. Oke. Enggak ada, Bang. Ini berarti nggak ada. Ini nggak ada ya. Oke. Tidak ada keterangan. Ini juga nggak ada. Nanti UAS-nya tolong dikasih tahu ya. Kalau misalkan ada update UAS.
soalnya kemarin tadi barusan sih bilangnya tanggal 18. Iya bang, nanti dikabarin. Kita juga nggak tahu kalau ternyata dipercepat atau gimana.